Iya udah. Oke. Pernah kepikiran nggak sih kenapa kita ketika orang luar pakai batik bangga, tapi kalau kita pakai batik di kehidupan sehari-hari kayak malu gitu. Eh, jadi kita mau membelah identitas bareng. Kenapa kayak gitu? Saya saya perhatiin nih orang Indonesia tuh kalau lewat orang-orang itu kan pasti dia bilang permisi sambil nunjukin badan. Nah, jadi itu bukan sekedar sopan santun gitu, tapi tempat pengakuan bahwa keberadaan orang lain. Menurut kamu apa kebiasaan kayak gini tuh emang udah insting sama orang Indonesia? Iya bener, udah otomatis aja. Kalau nggak kayak gitu tuh nggak sopan aja rasanya. Nah, ini soal konsumsi nih. Lu kan nih Korea nih, album Korea nih sering amat ya. Nah, sama kayak fast food, sampai fashion. Tapi lu masih makan warteg, bubur, kan? Nah, itu apakah kita masih rasa lokal nih di banyak pilihan modern kayak gitu? Tiap hari sih tetap lidah Indonesia nggak bisa bohong. Sini nanya apa ya, dijawab apa ya? Nah, dari ancaman globalisasi ini, kita generasi sekarang tuh malah justru pintar memodernisasi suatu, tetapi tetap mempertahankan ciri khas Indonesia. Nah, menurut kamu apakah kita bakal tetap jadi Indonesia kalau kita di tengah dunia yang makin seragam ini? Pasti, karena identitas itu soal prinsip, bukan cuma tren. Nah, tapi identitas bangsa bukan satu-satunya yang menentukan sehatnya bernegara. Ada satu hal yang menentukan kualitas kita sebagai bangsa, yaitu peraturan yang ditulis atau enggak. Apakah hukum kita cuma ada di atas kertas? Nah, pertama-tama nih coba kita lihat di sekitar kita, kayak di lalu lintas deh. Pasti ada yang naik trotoar, lampu merah diterobos, sama ada jalur yang berhubung panjang tetap nyalip. Nah, menurut lu sering gak sih lihat kayak gitu atau malah pernah? Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang,
naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Sering banget sih, tiap jam situ pasti ada aja yang terobos. Tapi gue mah gak pernah terobos gitu. Oh gitu ya. Iya. Apa ya? Nah, pas gue pergi ke kampus ya, sering banget tuh gue lihat orang-orang yang gak pakai helm cuma gara-gara dekat. Terus ada yang orang udah dilarang parkir, tetap ada parkir. Nih, mereka cenderung kalau mematuhi peraturan pas ada penilangan aja. Menurut lu, apakah warga kita itu cuma patuh pas ada polisi doang? Iya sih, kebanyakan orang itu cuma takut ditilang aja, bukan karena sadar aturan. Oke. Kalau kita analisis secara mendalam, ada norma hukum yang dilanggar, tapi ada juga norma sosial yang salah kaprah di sini. Nilai disiplin kita kalah sama nilai pragmatisme atau yang penting praktis. Kita lebih mementingkan kepentingan jangka pendek daripada keselamatan bersama. Menurut kamu, apa yang bikin orang kita berani untuk melanggar peraturan? Mungkin karena sanksinya itu kurang tegas. Terus atau emang udah jadi kebiasaan masal aja. Nah, jadi refleksi akhirnya adalah masyarakat kita sebenarnya udah tahu hukum, tapi belum sadar hukum tahu aturan itu di kepala tapi tidak sadar di hati. Kalau hukum cuma jadi pajangan di kertas tanpa ada tindakan nyata dari kita sebagai warga yang ya identitas bangsa kita bakal terus cacat. Jadi menurut kamu apakah satu hal yang paling penting biar kita semua lebih sadar hukum? Mulainya itu dari diri sendiri sih, jangan nunggu ada polisi buat tertibin. Menjadi Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Saya Mario Nathanael, terima kasih sudah menonton video ini. Let's go.